bilang soal demokrasi, yes, demokrasi itu selalu noisy dimanapun juga. Dan Indonesia itu is no exceptions. Tapi ada satu yang agak unik di Indonesia, pemberitaan medianya terlalu berlebih dalam soal reportase demokrasi. Saya tahu ini udaranya agak dingin, AC-nya, tapi diskusi tadi lumayan menghangatkan. Saya sebetulnya nggak perlu pakai jas lagi kalau tadi hangat gitu ya. Saya pakai batik aja udah cukup gitu. Gini, saya bilang soal demokrasi, yes, demokrasi itu selalu noisy dimanapun juga. Dan Indonesia itu is no exceptions. Tapi ada satu yang agak unik di Indonesia, pemberitaan medianya terlalu berlebih dalam soal reportase demokrasi. Kalau saja pemberitaan tentang proses demokrasi kita lebih proporsional, barangkali perasaan kita tentang suasana politik di Indonesia mungkin lebih baik. Mungkin. Tetapi saya bikin catatan, kenapa ini menjadi sangat eksesif? Satu, karena tentu medianya dimiliki oleh mereka yang punya kepentingan politik juga. Dan itu memberikan amunisi gitu, untuk pemberitaan yang eksesif. Dan ini tidak sehat, Pak. Bapak Ibu sekalian berada di sini jauh dari Indonesia, menyaksikan saja begitu. Bayangkan yang dekat. Yang dekat itu kan kira-kiranya begini, Bapak sekalian. Habis mendengar berita, jalan kemana-mana kok nggak ada apa-apa. Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu jauh dari sini kan nggak lihat, kemudian kita sesudah itu jalan nggak ada apa-apa, things are okay. Dan ini Bapak sekalian, menurut saya yang menjadi bahaya tambahan lagi adalah center dari pemberitaan kita seluruhnya di Jakarta. Bapak Ibu di Amerika sini banyak tempat local news as a market, dan TV-TV itu banyak sekali yang disiarkan nasional itu sore hari kan. Apakah Peter Jennings atau mana kan ya sekarang, atau yang siapa lagi itu sekarang sudah nggak ada lagi ya mungkin. You know I was there long ago ya. Jadi kalau kita kebanyakan nasional, dan itu artinya apa? Berita kecil, kejadian tak penting di sebuah kabupaten yang sangat jauh tapi sensasional bisa menjadi berita besar. Dan ini sekalian terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menyangkut konflik beda etnis, beda agama, beda bahasa, beda budaya, mudah sekali karena beritanya peristiwa kecil itu menjadi amat raya. Tadi pagi ada yang memberikan contoh, sapi lepas saja masuk berita. Dan itu menjadi berita besar. Hanya kan nobody got their feeling hurts kan? Tapi coba yang terjadi, peristiwa perusakan di situ rumah ibadah, mendadak dengan tetangga ada rasa yang beda, mendiskusikan itu dengan perasaan yang lain. Dan ini menurut saya something needs to be done. Bukan hal yang baru terjadi friksi, bukan yang hal baru terjadi konflik. Yang baru adalah konflik di ujung sana menjadi konflik kita. That is new. Itu baru. Yang terjadi di Indonesia sana juga mempengaruhi perasaan kita yang di sini, bukan? Ini yang baru. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik punya efek. Saya sampaikan ini sebagai catatan, meskipun saya harusnya bicaranya demokrasi dan governance, karena dalam demokrasi dan governance sama saja. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa politik yang kemudian menjadi amat besar karena pengelolaan pemberitaan yang tidak proporsional. Itu satu catatan. Terus yang kedua, yang menurut saya krusial dalam konteks demokrasi kita di Indonesia. Demokrasi, kalau kita bicara tentang institusinya, prakteknya, ada catatan-catatan lah yang kurang. Karena memang demokrasi tidak bisa sempurna begitu saja. Tetapi satu faktor yang penting, bukan hanya sistem, bukan hanya struktur, bukan hanya institusi, tapi aktor juga penting. Dan kita seringkali melupakan aktor. Padahal aktor ini, supply aktor yang baik akan membantu menentukan demokrasi berfungsi dengan baik. Bapak Ibu akan menghadapi kalau di Amerika pemilu November besok. Yang dicalonkan kira-kiranya dari sisi leadership kurang lebih
Jadi kalaupun rakyat memilih si A, yang milih B itu dari sisi leadership nggak kurang. Yang beda adalah pandangan politiknya, ideologinya, polisinya, oke? Tapi kompetensinya udah lolos. Nah, seringkali kita rakyat ini kan memilih yang disukai di mana-mana seluruh dunia, termasuk di Amerika. Yang dipilih yang disukai, yang menyalonkan partai. Nah, partai ini harus mencalonkan orang yang baik sehingga siapapun yang disukai hasilnya positif. Itu di Indonesia belum ada. Kenapa belum ada? Ada satu faktor yang tidak banyak dikelola, adalah pembiayaan dalam partai, pembiayaan dalam politik kita masih unregulated. Seakan-akan semua orang nabi. Seakan-akan semua orang masuk politik itu altruistik, bahwa saya di sana untuk republik, untuk ya pidatonya begitu. Pidatonya. Tapi kalau kita bicara dalam kenyataannya, politisi di dunia manapun pidatonya begitu. Dalam kenyataannya mereka punya interest macam-macam, dan bila itu tidak dikelola, terutama pada pembiayaan, kita akan terjebak. Di sini menurut saya Indonesia memiliki kelemahan yang agak fundamental, dan itu menyebabkan dananya banyak untuk kampanye, untuk proses politik. Begitu masuk di dalam kekuasaan, mereka harus membicarakan pengembalian, dan pengembalian ini kemudian mengorbankan dana yang harusnya untuk rakyat. That is where the problem. Dan itu, Pak, itu satu. Soal yang kedua lah, soal demokrasi kita, soal pembiayaan. Lalu ada hal yang saya ingin malah garis bawahi di sini. Menurut saya isunya bukan hanya demokrasi dan good governance. Menurut saya lebih krusial di Indonesia adalah demokrasi and rule of law. Karena rule of law inilah, demokrasi tidak menyelesaikan korupsi. Di mana-mana nggak menyelesaikan. Bahkan demokrasi sering justru bisa memperberat persoalan korupsi. Yang bisa menyelesaikan korupsi adalah pilar penegakan hukum. Dan penegakan hukum di Indonesia inilah yang selama ini lemah. Jadi, sekalian, kalau kita lihat, jika saja hiruk pikuk demokrasi kita, ramai demokrasi kita, itu ditemani dengan law enforcement yang baik, saya rasa we're okay. Silahkan orang berdebat di parlemen, silahkan mau demonstrasi, go ahead. Begitu Anda merusak, tangkap. Jadi, di sini yang menjadi masalah, you have an act of violence and you go unpunished. Dan itu membuat kesannya melanggar, merusak itu boleh, lalu menular. Unpunished violence is very contagious. Very contagious. Itu akan bisa viral efeknya. Nah, yang kemudian dialami di Indonesia sekarang ini, begitu ada demokrasi, leadership yang muncul, makanya saya katakan tadi aktor itu penting. Leadership yang muncul bukan leadership yang berani menegakkan hukum, leadership yang digertak mundur. Ini yang jadi masalah. Jadi sekalian, kalau seperti ini situasinya, maka saya ingin tarik sedikit. Bukan hanya dalam demokrasi, dalam kehidupan yang tadi disebutkan, yang disampaikan oleh Pak Manan tadi kan menarik. Tapi kalau ada orang yang merusak, bagaimana? Ya harus tangkap, as simple as that. Nah, kita semua, saya rasa, menurut saya kelemahan di Indonesia saya sebutkan tadi, politik sebenarnya developing fine. Bapak Ibu bandingkan di Asia Tenggara hari ini, bandingkan saja demokrasi kita. Lihat Thailand, Messi, lihat apa yang terjadi di Filipina. Dibandingkan banyak tempat, sebenarnya demokrasi kita is doing okay. Yang menjadi lemah adalah rule of law kita. Itu amat lemah. Dan di situ kemudian kita banyak terjepit dalam peristiwa-peristiwa politik macam-macam, kesannya sebagai political problem, padahal sebenarnya itu adalah law enforcement problem. Nah, saya ingin tarik lebih jauh, adalah menyangkut soal kehidupan toleransi kita, pluralisme kita. Yes, pluralisme harus dibangun lewat pendidikan dari rumah, dimulai dari rumah. Kalau di rumah kita mempidatokan orang yang agamanya beda, dengan istilah-istilah yang jelek, istilah yang buruk, that is the beginning. Seed of intolerance. That's at home. That's not itu beda. Yang kedua, ketika kita hanya membicarakan pendidikan itu di sekolah saja, sangat sulit sekali. Karena kalau hanya di sekolah, it's very difficult. Tapi yang saya ingin lanjutkan lebih jauh adalah negara harus hadir untuk melindungi
kebinekaan. Ini yang masalah. Dan saya rasa apa yang disampaikan Pak Din tadi, banyak di antara kita semua yang merasa ini bukan persoalan toleransi dalam artian keyakinan. Ini persoalan warga negara melanggar hukum yang didiamkan. Itu persoalannya. Nah, kita sering memperumit masalah. Maaf saja, kita memperumit masalah. Dengan apa? Menganalisa dalam konteks sosiologis interreligious. Membantu polisi tidak berani bertindak. Bagaimana caranya? Iya, kita membantu. Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah gereja Ahmadiyah dirusak, oke? Gerejanya dirusak. Gereja masuk. Masjid Ahmadiyah. Masjid Ahmadiyah dirusak. Misalnya kalau gereja, misalnya sebutlah ada Masjid Ahmadiyah dirusak. Lalu kita membicarakannya apa? Membicarakannya tentang sejarahnya Ahmadiyah, hubungannya Ahmadiyah dengan Sunni. Kita kaji panjang lebar. Lalu kehidupan kenapa hubungannya rusak? Lalu ada sekelompok orang merusak, tangkap, proses, that's it. Nggak usah pakai. Masalahnya siapa yang melakukan itu? Kita. Jadi kita ini juga membantu dengan tidak membedakan sebagai warga negara atau sebagai umat beragama. Peristiwa perusakan itu adalah peristiwa perusakan sekelompok warga negara terhadap warga negara yang lain. Tidak usah ditanya warga negara yang jadi korban itu alirannya apa, agamanya apa, gak penting. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pembukaan undang-undang kita, tidak ada kata sedikit pun kata mayoritas, tidak ada. Tidak ada kata minoritas, tidak ada. Karena memang republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas atau minoritas. Yang harus dilindungi siapa sih? Setiap warga negara, titik sudah. Jadi menurut saya melihat problem ini, kita sendiri jadi emosional, jadi complicated karena kita melihatnya sebagai umat agama tertentu. Kita lihat sebagai warga negara. Tuntutan kita tegakkan hukum kemudian. Nah di sini menurut saya, kalau makin kita berkutat di situ, Bapak sekalian coba bayangkan polisi. Polisi ini mau menegakkan hukum, lalu yang asalnya diberitahu ini ada sebuah tempat ibadah dirusak, mau bergerak, Pak itu Ahmadiyah loh, istrinya bilang Ahmadiyah loh itu. Loh, kita kan nggak setuju sama Ahmadiyah. Iya ya. Lalu baca di televisi semuanya menganalisa betapa salahnya Ahmadiyah. Oke? Lalu dari situ dia mulai hesitation itu muncul. Kita membantu memperumit masalah. Jadi kita berhenti. Perdebatan Ahmadiyah benar apa tidak, selesaikan itu oleh para pemimpin ilmu agama. Diskusikan di situ. Tapi soal penegakan hukum itu urusan polisi, urusan kejaksaan, dan urusan kita. Ini menurut saya yang krusial. Nah, kita juga harus berlatih untuk tidak membantu memperumit masalah. Kita harus membantu. Dan ini menurut saya krusial. Saya selalu mengatakan pada teman-teman yang banyak menganalisa di Indonesia, tolong jangan membuat polisi dan jaksa makin takut menegakkan hukum. Dan makin banyak terjadi. Nah, jadi kembali pada yang awal, kalau boleh saya summarize, demokrasi kita ya ribut, ya berisik, media lebih kuat, tapi sebenarnya it is not, gak baru lah peristiwa itu. Yang baru adalah penggandaannya, berita yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah mengenai uang dan politik, ini salah satu kelemahan kita. Yang ketiga soal rule of law yang luar biasa fundamental. Dan yang keempat, yang menurut saya sangat fundamental, mari kita melihat ini sebagai warga negara. Kalau lihat sebagai warga negara lebih dingin kita melihatnya, penegakan hukum bisa jalankan lebih baik. Terima kasih.